Anak-anak, apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Baik. Silahkan diaktifkan dulu kameranya, anak-anak. Beatrice, Evan, Adit, Fiona, GOD, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Evan bisa bantu Miss untuk menghubungi teman-temannya di grup, nak? Nggak untuk join ke Zoom? Iya, nak. Bisa tolong Oke, baik, informasikan Miss. segera Ya, join ya. bisa. Iya, terima kasih Oke, Evan. Miss. Anak-anak yang lain sudah bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Sudah. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada beberapa kendala, jadi kita harus pause sebentar ya. Nah, sekarang Miss lanjutkan untuk absensinya ya. Nah, Erik, bagaimana laporan praktikumnya? Apakah sudah ketemu, nak? Sudah dikumpul. Sudah. Terima kasih, Erik, sudah mengumpulkan. Kemudian Adit, bagaimana Adit untuk laporan praktikumnya? Oh, masih proses, Miss, pengumpulan. Baik. Nanti silakan konfirmasi kalau sudah dikumpulkan ya. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Selanjutnya, Evan. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Fiona. Hadir. Fiona hadir. Kemudian Graciela Aurelia. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Yuda. Yuda bisa mendengar suara Miss? Yuda belum join Zoom meeting ya? Baik, sambil menunggu Yuda, Miss lanjutkan ya. Josefina Liora. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Kathleen Olivia. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya Leora. Hadir, Miss. Leora hadir. Kemudian Made Krista Kirana. Nana. Ya, Miss. Hadir. Nah, Nana di sini laporan praktikumnya belum dikumpul ya, Nak? Iya. Nana, silahkan dikumpulkan laporan praktikumnya sekarang juga ya. Bisa, Nana? Oke, Miss. Iya. Nah, jika sudah dikumpulkan, silahkan konfirmasi di kolom komentar, Nak ya. Jadi sebelum jam pelajaran fisika sudah harus ada konfirmasi Nana mengumpulkan laporannya. Ya, karena ini laporannya juga sudah Miss infokan dari 3 minggu yang lalu bahkan. Setiap pertemuan Miss infokan juga. Ya, untuk Nana bagaimana? Bisa, Nak? Bisa, Miss. Baik, Miss tunggu ya. Selanjutnya Mark Hendrik. Baik, Mark Hendrik masih di waiting room ya. Mark bisa mendengar suara Miss, Nak? Baik. Mark, silahkan diaktifkan dulu audionya, Nak. Mark, silahkan diaktifkan audionya sebentar. Ya,
Miss. Nah, Mak, di sini modul PR untuk modul halaman 10 dan 15 belum dikumpulkan. Remedial ulangan hariannya belum dikumpulkan. Laporan praktikum juga belum dikumpulkan. Minggu lalu sudah misinfokan. Mak setuju untuk mengumpulkan minggu lalu, tapi minggu lalu juga tidak dikumpulkan sampai sekarang. Bisa berikan konfirmasinya, ada kendala apa, Mak? Gak ada kendala, cuma lupa kerjain. Bagaimana? Bisa diulangi konfirmasinya? Diaktifkan dulu audionya, Nak. Saya belum dikerjain, Miss. Kenapa belum dikerjakan? Tugas-tugas ini bahkan lebih dari sebulan yang lalu, Mak. Lupa. Kenapa bisa lupa? Setiap minggu kan Miss infokan tugas yang belum Mak kumpulkan. Bahkan Miss memberi nomor WA Miss ke kalian jika ada tugas yang kurang kalian pahami kan? Ada beberapa teman-teman Mas sampai chat Miss jika ada soal yang kurang paham. Jadi seharusnya kendala tidak paham tugas itu bukan alasan anak untuk mau tidak mengumpulkan tugas. Untuk Mak bagaimana, Nak? Ketiga tugas yang disebutkan tadi sama sekali belum dibuat ya? Maaf, bisa berikan konfirmasinya? Apakah ketiga tugas tadi belum dibuat sama sekali? Iya. Baik, Mak. Miss berikan waktu sampai jam 3 sore nanti. Supaya ketiga tugas yang Miss sebutkan tadi sudah harus dikumpulkan. Ya, silahkan dicatat dulu tugas yang belum Mas mau kerjakan, yaitu modul halaman 10 dan 15, itu tugas pertama. Tugas kedua, remedial ulangan harian. Remedialnya itu sudah Miss minta untuk mengerjakan saat itu juga. Ya. Kemudian ada laporan praktikum. Ya, itu 3 tugasnya. Untuk Mak, bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Bisa, Nak? Mak, bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Bisa. Bisa. Baik, Miss akan tunggu sampai jam 3 sore nanti. Ya, sebelum jam 3 sore, ketiga tugasnya harus dikumpulkan. Setuju, Mak, untuk mengumpulkan sebelum jam 3 sore? Iya, Miss. Baik. Nah, untuk Mak, jika tidak mengumpulkan sampai sebelum jam 3 sore, maka dengan berat hati Miss akan kosongkan nilainya di rapor. Ya. Kalau nilainya ada yang kosong, berarti otomatis tidak tuntas nanti nilai di rapor. Mak siap menanggung konsekuensinya jika tidak mengumpulkan tugas hari ini? Iya. Baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, Mak, jika ada kesulitan bisa langsung konfirmasi ke Miss di WA Miss ya. Nomor WA Miss kan sudah Miss berikan. Baik, terima kasih Mak untuk konfirmasinya. Untuk anak-anak yang lain juga, ingat ya, jika ada nilai yang kosong, berarti tidak ada nilai yang Miss cantumkan. Baik, selanjutnya Monica Victoria. Monica Victoria. Baik, Monica Victoria hadir. Selanjutnya Natania Angelica. Hadir, Miss. Baik, hadir ya. Kemudian Yesaya. Hadir, Miss. Yesaya hadir ya. Dan yang terakhir di sini Aileen. Aileen bisa mendengar suara Miss, nak? Aileen? Aileen bisa mendengar suara Miss tidak? Baik, Aileen diaktifkan audionya sebentar, nak. Aileen. Halo. Nah, Aileen, di sini banyak tugas. Maaf, remedial ulangan hariannya belum dikumpulkan ya, nak? Belum, Miss. Nah, bisa berikan konfirmasinya kenapa belum dikumpulkan?
Dari kemarin Aileen internetnya bermasalah, Miss. Mungkin hari ini bakal Aileen kerjain. Jadi itu belum dikerjakan, Nak, remedialnya. Belum, Miss. Baik, kalau begitu dikerjakan sekarang juga dan dikumpulkan sebelum jam pelajaran fisika berakhir ya. Untuk Aileen, apakah sanggup? Sanggup, Miss. Baik. Jadi itu kan sudah Miss infokan dari minggu lalu ya. Bahkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi konsekuensinya jika belum mengerjakan sama sekali. Nah, untuk Aileen, jika sudah mengumpulkan, silahkan konfirmasi di kolom komentar. Nah, konfirmasinya Miss tunggu sebelum jam pelajaran fisika berakhir. Untuk Aileen, siap untuk konfirmasi sebelum jam pelajaran fisika berakhir, Nak? Siap, Miss. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Jika ada kendala, bisa hubungi Miss langsung ya. Misalnya ada kendala internet atau di Moodle-nya ada error, silahkan hubungi Miss langsung. Nah, itu tadi pengumuman untuk tugas-tugas yang belum. Kemudian Elias masih belum hadir ya di sini, Nak? Elias masih belum hadir, baik. Nah, anak-anak, untuk siswa yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, Miss ucapkan sangat terima kasih. Dan nanti untuk PTS-nya juga sudah Miss perhatikan, sudah mengumpulkan tepat waktu juga. Nah, untuk siswa yang belum mengumpulkan tugasnya, diharapkan, sangat diharapkan hari ini terakhir. Ya, jika hari ini masih belum dikumpulkan, dengan berat hati Miss kosongkan nilainya. Ya. Jadi jangan salahkan Miss, karena Miss sudah menginfokan. Setiap pertemuan selalu Miss ingatkan tentang tugas. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya, Miss lanjutkan ke materi hari ini ya. Anak-anak sudah sempat belajar untuk pesawat sederhana belum? Ada yang sudah sempat membaca? Belum ya? Baik, kalau belum, silahkan diperhatikan dulu. Baik, Natania sudah membaca ya? Bagus ya, anak-anak ya? Iya, untuk Aileen, remedialnya di bagian gerak dan gaya ya. Ingat tugasnya di bagian gerak dan gaya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan dulu. Sekarang kita akan lanjut ke materi usaha dan pesawat sederhana. Anak-anak sudah bisa melihat slide yang Miss tayangkan hari ini tidak? Sudah, baik. Nah, minggu lalu Miss sudah bahas sampai daya ya. Ada yang masih ingat tidak tentang daya? Ada yang masih ingat? Baik, sebelum Miss lanjut ke pesawat sederhana, Miss ingin pastikan kalian sudah paham dulu di bagian usaha dan daya. Ya, nah kita kilas balik sebentar ya tentang usaha, anak-anak. Jadi, usaha itu dilambangkan dengan huruf W dalam rumus ya. Usaha merupakan besarnya gaya yang kita berikan pada suatu benda ya. Jadi, definisi usaha dulu kita perhatikan. Definisi usaha adalah besarnya gaya yang kita berikan pada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak atau berpindah. Ya. Jadi kita melakukan usaha kalau ada gaya yang kita berikan. Dan yang paling penting harus ada perpindahan. Ya. Jadi kalau tidak ada perpindahan, seberapa besar pun gaya yang kita berikan, kita tidak melakukan usaha namanya, karena benda tersebut tidak berpindah. Ya. Nah, sekarang Miss ingin tanyakan kembali ya. Di sini coba Leora, diaktifkan dulu audionya sebentar, Leora. Iya, Miss. Nah, Leora, dari ketiga gambar yang ada di slide, apakah Leora masih ingat kira-kira gambar mana yang menunjukkan terjadinya usaha? Masih, Miss. Iya. Nomor berapa, Leora? 3. Nomor 3. Bagus ya. Bisa disebutkan alasannya? Karena orangnya memberi daya sampai trolinya bisa bergerak. Iya. Selain itu, ada lagi tidak alasannya? Selain bendanya bergerak. Kalau di gambar 2 kan sama ya. Tas ranselnya juga pasti bergerak dia. Nah, apa yang membedakan gambar 2 dan gambar 3, Leora? Kalau nomor 3 dia ke depan,
dia bergerak ke depan. Kalau yang kedua dia diam, tidak ke depan. Jadi lebih tepatnya di arah anak-anak ya. Jadi ingat ya, suatu benda dapat dikatakan diberikan usaha apabila arah gaya yang diberikan dan arah perpindahannya itu searah. Ya, seperti di gambar nomor 2. Tas ransel ini mengalami gaya arahnya ke bawah. Tetapi dia berpindahnya ke kanan. Ini kan tidak searah ya. Gayanya ke bawah, perpindahannya ke kanan. Ini tidak searah. Karena tidak searah, berarti ransel ini tidak dikatakan melakukan usaha. Ya, ingat harus searah. Yang ketiga, kalian perhatikan di sini trolinya atau keretanya didorong ke kanan, ya, diberi gaya ke kanan. Hal ini mengakibatkan kereta berpindah ke arah kanan juga. Arah perpindahan dan juga gaya kan sama ya, sama-sama ke kanan. Berarti dia searah. Itu memenuhi syarat terjadinya usaha. Ada gaya, ada perpindahan, mereka searah. Ya. Sampai di sini apakah sudah jelas anak-anak untuk usaha? Baik. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk usaha dulu sebelum lanjut ke pesawat sederhana? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya gaya dan perpindahan. Lalu kita sudah latihan soal yang ini ya. Daya juga sudah sempat Miss jelaskan ya di kelas kalian. Ada yang masih ingat tentang daya di sini? Ada yang masih ingat tidak tentang daya? Mungkin dari Evan masih ingat apa itu daya, Nak? Iya, jadi daya itu berkaitan dengan usaha, di mana kalau usahanya lebih besar, dayanya lebih besar. Iya. Dia berkaitan dengan usaha dan waktu, Nak ya. Terima kasih Evan untuk jawabannya. Jadi daya itu dilambangkan dengan P, ya, power. Jadi diambil huruf depannya itu P. Nah, kalian perhatikan, daya adalah besarnya usaha yang dilakukan benda dalam selang waktu tertentu. Ya, seperti kasus sebelumnya, ada 2 mobil melakukan usaha yang sama besar. Tetapi mobil A itu lebih cepat dia bergeraknya, sedangkan mobil B lebih lambat. Otomatis, waktu si mobil A itu lebih kecil daripada waktu si mobil B. Ya, kalian perhatikan di sini. Daya dan juga waktu berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik atau lurusnya besaran dalam rumus dapat kita lihat dari posisinya ya. Rumus itu ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah. Ya. Kalian perhatikan di sini. Kalau P atau daya posisinya di atas. Kalau waktu posisinya di bawah. Jadi mereka tidak sama posisinya. Kalau posisinya tidak sama, berarti mereka berbanding terbalik karena yang satu di atas, yang satunya di bawah. Ya. Nah, kalau berbanding terbalik, berarti semakin kecil waktunya, maka dayanya akan semakin besar. Semakin besar waktunya, maka kebalikannya, si daya akan semakin kecil. Ya, itu hubungan antara daya dan usaha. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak untuk daya? Sudah paham semua untuk daya? Sudah. Baik, kalau sudah paham, Miss akan lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Ya. Nah, pesawat sederhana adalah segala perangkat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Ya, jadi kita hanya perlu satu gaya untuk bekerja sehingga lebih mudah nanti. Contoh pesawat sederhana yang paling sering kita temui di rumah adalah gunting. Ya, dengan adanya gunting kita lebih mudah memotong kertas ya. Jadi gaya yang kita berikan untuk memotong kertas akan semakin kecil karena adanya gunting tadi. Nah, prinsip pesawat sederhana untuk memudahkan manusia melakukan usaha.
Ya, jadi semakin mudah kita melakukan usaha, maka semakin bagus pesawat sederhana tersebut. Nah, pesawat sederhana itu ada 3 jenisnya, maaf ada 4 ya. Yang pertama ada jungkat-jungkit atau pengungkit ya. Jadi pesawat sederhana itu ada beberapa jenis anak-anak. Jenis yang pertama adalah tuas ya, tuas atau pengungkit. Jenis yang kedua adalah bidang miring. Ya. Jenis yang ketiga adalah katrol. Dan yang terakhir adalah roda gigi atau gear. Ya, jadi ada 4 jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari. Nah, sebagai permulaan, di sini Miss akan jelaskan dulu dari jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu pengungkit ya. Pengungkit, kalian pasti sering melihat jenis pesawat sederhana yang ini. Karena salah satu contoh pengungkit atau tuas, yaitu jungkat-jungkit ya. Kalian saat kecil pasti sering main jungkat-jungkit di taman kanak-kanak. Jadi jungkat-jungkit itu merupakan salah satu contoh tuas. Nah, untuk tuas atau pengungkit, dia punya 3 komponen dasar ya. Jadi pada tuas ingat ya, ada 3 komponen dasar yang akan kalian pelajari di sini. Komponen yang pertama itu ada yang namanya titik tumpu ya, titik tumpu. Titik tumpu adalah posisi atau letak di mana benda dijadikan tumpuan ya. Jadi tumpuan benda itu disebut titik tumpu. Contoh, kalian perhatikan di sini ada jungkat-jungkit ya. Di jungkat-jungkit ini kan ada papan ya, papan yang berwarna hitam ini. Papan berwarna hitam ini bertumpu pada sebuah titik ya. Di sini kan dia bertumpunya. Maka titik tumpuannya di sini disebut dengan titik tumpu ya, titik tumpu. Titik tumpu adalah tempat bertumpunya pesawat sederhana. Ya. Selain titik tumpu, yang kedua, ada yang disebut dengan titik beban. Titik beban. Titik beban adalah tempat diletakkannya beban. Pada jungkat-jungkit yang ada di gambar, beban diletakkan pada bagian ini ya. Ini batu. Batunya ini berfungsi sebagai beban. Batu diletakkan di bagian ini ya. Berarti posisi ini kita sebut sebagai titik beban atau TB. Disingkatnya TB anak-anak ya. TB. Atau kalian tulis B saja boleh. Nah, yang ketiga ada yang namanya titik kuasa ya, titik kuasa. Titik kuasa adalah tempat di mana kita memberikan gaya. Ya. Jadi di sini biasanya kita memberikan gaya. Kalau bebannya di sini, berarti gaya yang kita berikan di sini. Jadi di sini disebut dengan titik kuasa, tempat kita memberikan gaya. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa itu disebut LK atau lengan kuasa ya. Lengan kuasa. Jarak antara titik beban dengan titik tumpu ya dari sini ke sini itu disebut dengan lengan beban atau disingkat dengan LB. Nah, itu dia konsep dari tuas atau pengungkit. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau mungkin ada yang kurang jelas? Baik, dari Evan, itu sama seperti pusat gravitasi, titik tumpunya. Ya, jadi titik tumpunya itu biasanya kita jadikan sebagai posisi atau tempat bertumpuan. Jadi gaya gravitasi benda itu bertumpu di sana dia. Ya. Untuk Evan bagaimana Evan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Miss, sudah jelas. Iya, anak-anak yang lain bagaimana? Apakah sudah paham untuk komponen dasar dari pengungkit? Sudah. Kalau sudah paham, silahkan diperhatikan kembali ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai komponen dasar dari pengungkit atau tuas ya.
Nah, sekarang Miss akan jelaskan cara kerjanya ya, anak-anak ya. Anak-anak pasti sudah sering bermain jungkat-jungkit ya. Jadi ketika kita bermain jungkat-jungkit, biasanya kita semakin jauh jarak kita ke titik tumpu, maka semakin besar gaya yang kita berikan ya anak-anak ya. Jadi prinsip kerja pengungkit, semakin jauh lengan kuasanya, maka gaya yang kita berikan akan semakin kecil. Ya, semakin jauh lengan bebannya, maka gaya kuasa yang kita berikan akan semakin besar. Ya, anak-anak ya. Jadi lengan kuasa dan juga gaya itu ada hubungannya. Jadi semakin besar lengan kuasanya, maka gaya yang kita berikan itu semakin kecil. Nah, di sini berarti lengan kuasa itu berbanding terbalik dengan gaya. Ya. Kalau misalnya posisi memberikan gaya di sini ya, jika kita berikan gaya di sini, misalnya jarak dari titik tumpu ke lengan ke titik kuasanya ini, misalnya di sini ya titik kuasanya, jadi titik kuasa pertama, titik kuasa kedua. Jika jarak dari titik tumpu ke kuasa pertama adalah 2 meter, kemudian jarak dari titik tumpu ke kuasa kedua adalah 4 meter. Ya, kan perhatikan, semakin jauh jaraknya, maka gaya kuasa yang kita berikan itu semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat lengan kuasanya, maka gaya yang kita perlukan untuk mengangkat batu itu akan semakin besar. Nah, sampai di sini untuk hubungan antara lengan kuasa dan juga gaya, apakah sudah paham anak-anak? Sudah paham hubungan gaya dan lengan kuasa? Sudah. Baik, kalau sudah paham, coba GOD diaktifkan audionya, nak. GOD? Ya, Miss. Iya. Nah, sekarang Miss mau tanya, kira-kira menurut GOD, di posisi mana sebaiknya kita memberikan gaya supaya gaya yang kita berikan lebih kecil? Di posisi F1 atau di posisi F2, GOD? Supaya garisnya lurus, Miss, atau seimbang? Boleh, supaya seimbang. Jadi supaya gaya yang kita berikan untuk mengangkat batu itu semakin kecil. Oh, Iya, F1. di F1. Bisa berikan alasannya, GOD? Bagaimana, GOD? GOD masih bingung? Saya nggak tahu cara jelasinnya, Miss. Baik. Jadi menurut GOD di F1 ya, nak ya? Iya. Iya, terima kasih GOD untuk jawabannya. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang memiliki tanggapan yang berbeda dengan GOD? Menurut kalian, jika misalnya massa batunya diberikan 10 kg, ya. Jadi gaya beratnya kan 100 Newton ya. Jika gaya beratnya 100 Newton, kira-kira di posisi mana sebaiknya kita memberikan gaya? Apakah di posisi F1 atau F2? Supaya gaya yang kita berikan semakin kecil. Semakin kecil kita memberikan gaya, kan semakin mudah kita memindahkan batu ya. Dari Yesaya, F1 juga. Yang lainnya bagaimana? Ada yang memberikan pendapatnya lagi? Selain F1, mungkin ada yang memilih F2 di sini? Dari Kathleen F1, karena semakin pendek lengan kuasa, maka semakin besar gaya yang diberi. Nah, dari Beatrice F1, karena semakin dekat ke titik tumpu, maka semakin kecil. Semakin kecil apanya, Beatrice? Lengan kuasa atau gayanya? Gayanya. Nah, anak-anak sepertinya di sini banyak yang masih kurang paham ya dengan konsepnya.
Jadi di sini Miss akan koreksi ya. Sebetulnya kita harusnya memberi gaya di F2 ya. Nah, ingat ya, lengan kuasa dan juga gaya itu berbanding terbalik. Ya, misalnya kita diberi sebuah batu dengan berat 100 Newton. Kemudian kita diberi pilihan, kira-kira di F1 atau di F2. Jarak F1 2 meter ke titik tumpu. Berarti lengan kuasanya 2 meter. Di F2, lengan kuasanya 4 meter, anak-anak. Supaya gaya yang kita berikan semakin kecil, maka lengan kuasa harus semakin panjang, anak-anak. Ya, ingat ya, lengan kuasa berbanding terbalik dengan gaya. Semakin panjang lengan kuasanya, gaya yang kita berikan semakin kecil. Berarti, supaya kita lebih mudah memindahkan batu, kita harus mengambil gaya yang lebih kecil. Gaya yang lebih kecil, berarti kan lengan kuasanya lebih panjang ya. Ingat ya, semakin pendek lengan kuasa, maka gayanya semakin besar. Semakin kecil lengan kuasa, maka gayanya semakin besar. Ya. Sampai di sini, apakah sudah paham anak-anak? Jadi yang kalian pilih harusnya F2. Ya. Karena F2 lengan kuasanya lebih panjang. Lengan kuasa besar, berarti kan gaya yang kita perlukan kecil. Semakin kecil gaya yang diperlukan, semakin mudah kita bekerja. Sampai di sini sudah paham untuk konsep lengan kuasa dan gaya? Ada yang masih bingung tidak sebelum dilanjutkan? Yang masih bingung, coba berikan pendapatnya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya. Nah, itu tadi hubungan antara lengan kuasa dan juga gaya. Sekarang hubungan antara lengan beban dan juga beban. Ya, semakin pendek lengan bebannya, maka gaya berat yang bisa diangkat itu akan semakin besar. Semakin panjang lengan bebannya, maka gaya berat yang bisa diangkat akan semakin kecil. Ya, lengan beban juga berbanding terbalik dengan bebannya. Ya, jadi kalau kalian diminta untuk memindahkan batu dengan pengungkit, cara yang paling mudah, kalian pendekkan lengan bebannya, tetapi kalian panjangkan lengan kuasanya. Sehingga nanti gaya yang kalian berikan akan semakin kecil. Ya, kalau tidak percaya, coba kalian nanti coba di rumah. Dipendekkan lengan bebannya, lengan kuasanya dipanjangkan. Pasti lebih mudah memindahkan benda dengan pengungkit tersebut. Ya, nah dari hubungan tadi kita bisa menemukan rumus anak-anak. Jadi rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ini adalah persamaan untuk pengungkit. W itu menyatakan beban, ya. Di sini beban itu dinyatakan sebagai berat, ya. Jadi gaya berat di sini, gaya berat. Nah, kalau gaya berat di sini jangan pakai kilogram, tapi pakai Newton ya, karena sudah gaya. Semua gaya satuannya Newton. LB itu menyatakan lengan beban dengan satuan meter. Lalu F itu menyatakan gaya kuasa, satuannya Newton juga. Lalu LK menyatakan lengan kuasa dengan satuan meter. Ya. Nah, apabila kita menggunakan pesawat sederhana, tujuannya itu kan untuk memudahkan kita ya dalam bekerja. Nah, kemudahan dalam bekerja menggunakan pesawat sederhana itu disebut sebagai keuntungan mekanis. Ya, kita bisa memperoleh keuntungan mekanis dari menggunakan pesawat sederhana pengungkit. Keuntungan mekanis dapat kita hitung dengan rumus gaya beban dibagi gaya kuasa. Atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Ya, begitu cara menghitung keuntungan mekanis. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk materi pesawat sederhana jenis pengungkit? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham semua untuk pengungkit? Sudah paham? Yang sudah paham, coba berikan reaksinya dulu.
Baik. Nah, kalau sudah paham, nah karena di sini sudah jam 9, jadi untuk pelajaran hari ini Miss cukupkan sampai di sini ya. Anak-anak silahkan dipelajari dulu jenis-jenis pengungkit ya. Jenis-jenis pengungkit dan bidang miring. Minggu depan kita akan latihan soal. Baik, untuk Adit terima kasih sudah konfirmasi. Nah, minggu depan kita latihan soal tentang jenis-jenis pengungkit yang ada di modul ya. Jadi minggu depan Miss akan minta salah satu dari kalian menentukan jenis pengungkit yang akan Miss tampilkan di slide share-nya ya. Jadi nanti di PowerPoint akan Miss tampilkan gambar sebuah benda, lalu Miss tunjuk salah satu dari kalian untuk menentukan apakah dia jenis pengungkit pertama, kedua, atau ketiga. Oleh sebab itu, persiapkan diri kalian pelajari apa saja beda pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kathleen bisa bantu Miss pimpin doa hari ini nak, untuk menutup pertemuan kita? Oke, Miss. Baik, silahkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran fisika yang kita udah pelajari. Tuhan berkati kami supaya saya belajar dengan baik, Tuhan. Dan Tuhan berkati supaya pelajaran yang Miss Anis kasih hari ini bisa berguna untuk kami, Tuhan. Dan nama Yesus, haleluya. Terima kasih, Kathleen. Oke, Davinia. Gaudia. Hadir, Miss. Aditya. Hadir, Miss. Erik. Evan. Fiona. Hadir, Miss. Grace. Graciela. Hadir. Yehuda. Liora. Hadir, Miss. Kathleen. Hadir, Miss. Devin. Hadir, Miss. Ya. Kirana. Kirana. Mark. Hadir, Miss. Oh, Mark. Monica. Hadir, Miss. Angelika. Angelika Putri. Yesaya. Hadir, Miss. Oke, anak-anak. Siapa nih? Oke, Liora. Hari ini hanya 17 orang yang hadir ya. Mark Hendrik. Mark. Ya, Beatrice. Mark Hendrik ada? Ya anak-anak, Miss hari ini Miss mau ingatkan lagi, tapi yang khusus yang belum mengerjakan proyek, ya. Hari ini Miss di pembelajaran kita ini jam pelajaran IPS Miss khususkan beri mereka untuk mengerjakan tugas proyeknya, yaitu satu Aileen, ya Aileen, kemudian Elias, ada Aditya, proyeknya belum dikerjain nak? Ya, belum ya? Ya. Mungkin karena error kemarin jadi nggak ke-save. Saya kumpul dulu. Iya, oke. Kemudian ada
Siapa ini? Ada Yehuda. Yehuda, kemudian ada Kirana, proyeknya belum ya nak ya? Kirana, oke. Kemudian ada Monica. Ya. Jadi Monica, Kirana, Aditya, Elias, Aileen, sama siapa lagi? Ya, jadi ada 5 orang. Itu untuk proyek 5 orang ini 6 sama Elias ya, 6 orang. Itu Miss di jam pembelajaran IPS ini silakan kalian kerjakan dan langsung kirim. Miss tidak mau tunggu lagi besok atau kapan enggak. Jadi jam pembelajaran IPS ini silakan kalian kerjakan proyeknya dan langsung dikirim ke LMS. Untuk Aditya kalau memang ada masalah atau kendala saat pengiriman coba diulang lagi nak ya. Diulang untuk kirim ulang. Nah, yang lain kemudian yang mengerjakan latihan soal yang belum dikerjakan itu ada Aileen juga, tapi Aileen hari ini khusus kerjakan proyek dulu. Kemudian ada Yehuda. Yehuda ada hari ini? Tidak ada ya? Tadi di absen tidak hadir. Kemudian yang belum mengerjakan ya tugas pertama itu yang belum mengerjakan tugas pertama itu adalah Davinia Simponi. Ya, tugas pertamanya itu belum dikumpul. Ya. Kemudian yang belum mengumpulkan latihan soal di tanggal 6 itu ada ya tadi ada Elias, Aileen sama Yehuda. Nah, sisa 5 orang yang tadi belum mengerjakan proyek silakan di jam pembelajaran dikerjakan, dan yang belum mengumpulkan yang latihan soal ini juga orang yang sama, tapi Miss hari ini fokuskan untuk kalian kerjakan dulu proyeknya ya. Jadi selesaikan proyeknya di jam IPS ini. Nanti untuk yang latihan soalnya kalau memang ada waktu kalian kerjakan. Ulangannya ini juga belum dikerjakan, itu Elias. Elias itu ulangannya belum dikerjakan, proyeknya belum dikerjakan. Jadi biar bisa membantu nilainya. Untuk anak-anak yang lain kita akan lanjutkan pembelajaran. Ya. Jadi yang tadi Miss sudah bacakan itu di jam pembelajaran IPS ini silakan selesaikan ya. Selesaikan proyeknya. Untuk anak-anak yang lain kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Oke, untuk pembelajaran kita ini kita akan lanjut ke bab kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Jadi di bab kedua adalah pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Jadi di pembelajaran ini tujuan kita mempelajari pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial ini tujuannya bahwa kalian mampu menganalisis peristiwa mobilitas sosial dilihat dari bentuknya, dari faktor pendorong atau juga faktor penghambat, kemudian ada saluran yang digunakan serta dampak yang terjadi
di dalam masyarakat itu dengan baik. Jadi ini tujuan kita mempelajari pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial, ya. Jadi kita lihat bahwa di dalam kita mempelajari bab 2 ini ada peta konsep yang perlu kita perhatikan, bahwa ada materi-materi yang akan kita pelajari nanti, yaitu pertama mobilitas sosial, kemudian ada pluralitas, kemudian ada konflik, dan juga integrasi. Jadi di mobilitas sosial itu kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial, ada bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan ada faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, ada juga faktor penghambatnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan juga dampak daripada mobilitas sosial itu sendiri. Nah, ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari. Kemudian ada materi pluralitas. Nah, pluralitas ini, di materi pluralitas kita akan membahas tentang perbedaan agama, terus perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, kemudian kualitas penduduk dan juga pergerakan nasional, juga ada perbedaan pekerjaan, ada potensi pluralitas di dalam masyarakat Indonesia. Nah, dalam materi kedua, kemudian materi ketiga yaitu tentang konflik. Nah, tentang konflik ini, di dalam masalah konflik sendiri, materinya itu kita akan mempelajari tentang pengertian konflik sosial, kemudian ada faktor penyebab konflik sosial. Kita juga akan mempelajari bentuk-bentuk konflik sosial dan juga dampak daripada konflik sosial itu sendiri. Nah, kemudian diintegrasi. Nah, di integrasi ini kita akan mempelajari ada syarat integrasi sosial, kemudian ada proses integrasi sosial, dan ada faktor yang mempengaruhi integrasi sosial, dan terakhir adalah makna daripada integrasi sosial nasional. Ya, makna daripada integrasi nasional. Jadi ini adalah merupakan materi-materi yang akan kita pelajari di bab kedua ini. Jadi kita pelajari, nih Yuda baru masuk Yehuda ya. Untuk Yehuda, halo, selamat siang Yehuda. Coba buka kameranya dulu Yuda. Silakan Yehuda membuka kameranya. Kenapa kameranya bermasalah tapi bisa dengar suara Miss Sinta kan? Bisa, Miss. Oke, sekarang Miss kasih tugas untuk mengerjakan pertama yang harus dikerjakan adalah proyeknya dulu. Kerjakan proyeknya sekarang ya di LMS, buka di LMS, kerjakan proyeknya selama jam pembelajaran IPS ya Yehuda ya. Halo? Ya, Miss. Oke, buka di LMS, kerjakan proyeknya. Jadi setelah selesai pembelajaran ini, Miss akan periksa, Miss buka di LMS untuk memeriksa proyeknya Yehuda. Jadi selama pembelajaran IPS, teman-teman lain mengikuti, Yuda sambil mendengar, sambil kerjakan proyeknya supaya pas jam pembelajaran ini selesai, Miss langsung periksa. Silakan Yehuda. Oke anak-anak, jadi kita lanjutkan.
Jadi kalau berbicara masalah mobilitas sosial, nah ini ada kita lihat dulu pengertian daripada mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi ini perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu atau kelompok tersebut. Ya. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi ini perpindahan ini mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu tersebut ataupun kelompok. Jadi mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok tersebut melakukan perpindahan kedudukan dan juga dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Karena memang kita ingin memahami tujuan individu atau kelompok tersebut melakukan perpindahan penduduk, perpindahan kedudukan dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Nah, jadi kita lihat bahwa mobilitas sosial khususnya di Indonesia ini kan tidak hanya memiliki wilayah yang luas, namun juga masyarakat yang beragam. Ya, jadi keragaman kondisi ruang dan masyarakat tersebut mendorong terjadinya interaksi sosial. Ya, jadi mendorong terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Jadi interaksi sosial sendiri kita sudah pelajari bahkan dari kelas 7 dan kemarin di bab 1 juga kita sempat pelajari tentang interaksi sosial. Nah, jadi interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan yang terjadi antar individu, ya, antar individu atau kelompok yang saling memberikan pengaruh untuk tujuan tertentu. Ya, jadi ini merupakan pengertian daripada interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu memang tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat. Jadi syaratnya adalah harus ada kontak dan juga komunikasi. Ya. Jadi seperti kita saat ini kita belajar bersama, kita berinteraksi bersama, Miss dengan kalian kan kita saling berkomunikasi. Nah, ini sudah termasuk di dalam interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu dapat terjadi apabila ada 2 pihak saling berhubungan dan berkomunikasi. Ini yang memberikan pengaruh timbal balik bagi keduanya. Jadi yang kita lakukan saat ini pun termasuk interaksi sosial. Jadi pengertian daripada mobilitas sosial sendiri tadi sudah Miss katakan bahwa perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ada juga bisa kita lihat bahwa gerakan sosial itu juga merupakan gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ini adalah pendapat daripada para ahli ya. Jadi struktur sosial yang dimaksud ini adalah hubungan antara individu dalam kelompok maupun hubungan antar individu dengan kelompok. Nah, ini yang disebut dengan mobilitas sosial. Jadi seperti di konsepnya tadi yang Miss sudah jelasin bahwa selain kita mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial, tapi ada juga kita mempelajari bentuk-bentuk daripada mobilitas sosial. Di bentuk-bentuk mobilitas sosial itu kita lihat bahwa ada 3 ya. Yang perlu kita pelajari nanti adalah bentuk mobilitas sosial horizontal, vertikal, dan juga lateral ya. Jadi yang pertama kita pelajari adalah mobilitas sosial vertikal, kemudian mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial lateral. Nah, di sini Miss menjelaskan bahwa mobilitas sosial vertikal itu dibagi lagi menjadi 2.
yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan juga mobilitas sosial vertikal turun. Contohnya, jadi contoh daripada mobilitas sosial vertikal naik itu misalnya contoh ya, ini Pak Agus adalah seorang guru biasa karena dia memiliki prestasi yang baik, dia punya integritas yang baik, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Ini adalah terjadi mobilitas sosial vertikal naik. Jadi Pak Agus yang tadinya guru biasa, karena dia punya prestasi, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi dia memiliki, dia termasuk dalam mobilitas sosial vertikal naik. Nah, kemudian contoh mobilitas sosial vertikal turun. Misalnya contoh ya, Miss kasih contoh. Pak Joko, Miss kasih contoh Pak Joko aja ya. Pak Joko yang tadinya menduduki posisi manajer di perusahaan. Karena dia melakukan suatu kesalahan, maka dia diturunkan menjadi karyawan biasa. Jadi yang tadi dia menjabat sebagai manajer, karena melakukan suatu kesalahan, dia diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Ini termasuk mobilitas sosial vertikal turun. Ya. Jadi dari bentuk mobilitas sosial vertikal ini, anak-anak sudah bisa mengerti contoh yang Miss berikan tadi? Bisa? Miss ulangin ya. Jadi di dalam mobilitas sosial vertikal ini, tadi kan pertama mobilitas sosial ini dibagi 3 menurut bentuknya ya. Bentuk pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Kedua mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral. Nah, kita pelajari satu-satu. Mobilitas sosial vertikal ini dibagi lagi menjadi 2. Mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Contoh daripada mobilitas sosial vertikal naik adalah Pak Agus adalah seorang guru biasa karena dia memiliki prestasi yang baik. Dia diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini adalah contoh daripada mobilitas sosial vertikal naik. Jadi Pak Agus yang tadinya guru biasa, karena dia mempunyai prestasi, dan syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai kepala sekolah juga memenuhi, sehingga Pak Agus ini diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, jadi dari posisi guru biasa menjadi kepala sekolah ini termasuk mobilitas sosial vertikal naik. Ya. Kemudian yang kedua, contoh mobilitas sosial vertikal turun. Pak Joko seorang pemimpin atau dia sebagai manajer di perusahaan. Ya, seorang manajer di perusahaan. Karena dia melakukan suatu kesalahan, jadi jabatannya diturunkan, dia menjadi karyawan biasa. Nah, ini adalah contoh daripada mobilitas sosial vertikal turun. Dari Pak Joko posisinya sebagai manajer, karena melakukan suatu kesalahan, dia diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Sudah bisa paham untuk bentuk bentuk mobilitas sosial vertikal naik dan turun ini? Sudah? Yang lain? Hanya Natania yang mengerti, yang lain sudah paham? Oke. Yuda silakan sambil kerjakan proyeknya ya Yuda ya. Boleh mengikuti mendengar penjelasan Miss Sinta. Tapi di jam pelajaran Miss ini Yuda silakan mengerjakan proyeknya. Buka di LMS, kerjakan proyeknya Yuda ya. Karena selesai pembelajaran ini Miss akan periksa proyeknya Yuda. Silakan Yuda. Selain Natania tadi yang lain sudah bisa paham. Nah, sekarang tulis di kolom chat kalian.
tuliskan salah satu bentuk. Jadi mau pilih bentuk mobilitas sosial naik, bentuk mobilitas sosial vertikal naik ataupun bentuk mobilitas sosial vertikal turun. Berikan contoh, salah satu contoh di lingkungan kalian. Mungkin kalian bisa melihat orang-orang di sekeliling kalian yang tadinya memiliki atau kehidupannya seperti ini 1 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu memiliki dia berada di posisi seperti ini ataupun kehidupan rumah tangga, perekonomiannya, perusahaannya seperti ini kok sekarang berubah menjadi begini. Coba kalian perhatikan di lingkungan kalian, tuliskan contohnya. Mau itu mobilitas sosial vertikal naik ataupun mobilitas sosial vertikal turun. Pilih salah satu aja. Berikan contohnya. Tulis di kolom chat contoh mobilitas sosial vertikal naik ataupun contoh mobilitas sosial vertikal turun. Ini sudah ada yang memberikan mengirim jawabannya. Jadi Miss tunggu semua harus selain 5-6 orang yang tadi mengerjakan proyeknya, yang lain silakan menjawab ini di kolom chat ya. Jadi Adeline sudah menjawab ini, sudah memberikan contoh. Betul ya, jadi Adeline sudah jawabannya sudah betul, merupakan mobilitas vertikal naik ya. Jadi seorang gubernur diangkat menduduki jabatan menjadi presiden ya. Ini adalah mobilitas vertikal naik. Betul ya Adeline ya. Natania? Betul. Jadi untuk Natania punya ini adalah mobilitas sosial ini kelompok ya, jadi bukan individu tapi kelompok. Jadi yang Natania jelasin adalah dalam bentuk kelompok. Jadi seperti yang sudah dijelasin tadi, mobilitas sosial itu kan gerak setiap gerak sosial merupakan gerak dalam struktur sosial itu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok ataupun individu. Jadi yang Natania jawab ini adalah kelompok ya, dalam bentuk kelompok. Kemudian Yesaya. Yesaya punya Wali Kota Kediri memperoleh penghargaan di bidang lingkungan vertikal ini. Ini penghargaan, ini berupa penghargaan ya. Tapi yang kita bahas ini adalah posisi, kedudukan ya Yesaya ya. Jadi kita bahas masalah posisi atau kedudukan seseorang ataupun sekelompok orang. Jadi posisi bukan dalam bentuk penghargaan, tetapi posisi. Kedudukan ya, kedudukan seseorang. Oke, Josephine. Betul, jadi ini yang Josephine jawab ini adalah posisi individu yang tadinya dia sebagai seorang penjual buku, ya, kemudian dia beralih menjadi penjual koran. Ini namanya mobilitas sosial turun ya, yang tadi sudah menjual buku, sekarang turun menjual koran. Jadi ini posisinya sudah beralih. Jadi namanya mobilitas sosial vertikal turun. Nah, kemudian jawaban daripada Erik. Erik punya ini, Pak Harto dipecat dari pasukan militer karena telah melanggar peraturan. Iya, bisa juga karena kedudukannya sudah berubah ya. Jadi dia tadi seorang prajurit karena melakukan kesalahan dipecat menjadi orang biasa. Ini adalah mobilitas sosial vertikal turun. Ya, kemudian yang lain, ini Beatrice, mobilitas sosial vertikal naik. Sofia tidak diterima di universitas tahun lalu.
Kalau dia berusaha lebih keras dan terima pelatihan Inggris. Betul, ini juga suatu usaha ya. Jadi posisinya dia kepingin berkuliah di universitas terkenal, yang tadinya dia tamat SMA, dia ingin kuliah dan ingin berkuliah di universitas terkenal. Jadi posisinya yang tadi sebagai seorang pelajar, sekarang dia sudah naik menjadi seorang mahasiswa. Ya. Jadi ini posisi kedudukannya sudah jadi dari mahasiswa, dari pelajar menjadi mahasiswa. Ini mungkin contoh sederhana, kalian 2 tahun lalu kan di SD, sekarang kalian sudah di SMP. Ini kan posisinya sudah naik kan dari SD ke SMP. Jadi itu simple aja ya, yang sederhana aja. Oke, yang lain? Betul ya saya ya, jadi dia berusaha yang tadinya hanya memiliki sepeda motor, tapi karena dia berusaha akhirnya dia sekarang sudah memiliki kendaraan. Bisa, karena ini posisi secara ekonomi dia meningkat ya. Jadi posisinya yang tadi mungkin orang biasa yang hanya naik motor, kemudian dia bisa punya uang, membeli kendaraan. Jadi posisi sudah naik ya, derajat atau tingkat kehidupannya sudah naik. Bisa ya saya. Ya, jadi saya, Erik, Beatrice, sudah ya. Ayo yang lain, Evan. Oh ini bagus, Evan punya ini kenaikan tingkatnya cukup ya, jadi dari seorang kepala toko dinaikkan menjadi kepala cabang provinsi. Bisa, karena ini adalah perubahan sosial, kehidupan sosialnya. Jadi dia tadi hanya sebagai kepala toko, kepala bagian di suatu toko, kemudian dia diangkat menjadi kepala cabang toko tapi di provinsi. Mungkin yang awalnya dia hanya kepala toko di daerah kabupaten ataupun di pedesaan. Kemudian karena prestasinya, kejujurannya, dia diangkat menjadi kepala cabang di provinsi. Ya, betul Evan-nya. Jadi ini adalah posisi daripada sosial seorang. Bisa ya, jadi Leora bisa. Jadi dan tadinya seperti Miss bilang tadi, kalian tadinya di SD, sekarang udah SMP, ya contohnya Leora punya yang tadi SMA menjadi kuliah mahasiswa atau mereka kuliah dan menjadi seorang mahasiswa. Itu posisinya sudah naik ya. Ayo yang lain. Jadi Miss harap kalian bisa memahami tentang bentuk-bentuk daripada mobilitas sosial ini ya. Jadi ada mobilitas sosial naik, vertikal naik dan juga mobilitas sosial vertikal turun. Oke. Kemudian jadi Miss anggap yang untuk bentuk mobilitas sosial vertikal ini kalian sudah pahami ya Nak ya. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk mobilitas sosial horizontal. Jadi yang tadi sudah mobilitas sosial vertikal itu yang ada 2 ya, Miss ulangin dulu. Jadi mobilitas sosial
vertikal tadi ini dapat dibagi menjadi dua macam, yakni gerakan sosial vertikal naik dan juga gerakan sosial vertikal turun. Jadi gerakan vertikal sosial naik ini, gerakan sosial vertikal naik ini adalah disebut dengan istilah social climbing, ya. Jadi kemudian yang di gerakan sosial vertikal turun atau social sinking. Jadi ini adalah istilah daripada gerakan sosial vertikal. Nah, kita ke Nah, ini yang tadi Miss baru jelasin tadi ya. Jadi mobilitas sosial vertikal naik, ini menunjukkan bahwa perubahan kelas sosial yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi, oke, kalian bisa lihat ini ya. Jadi ini adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial naik. Bentar. Oh, Aileen sama Erik baru masuk. Oke, bentar Miss jelasin dulu. Erik sama Aileen baru masuk. Halo Aileen, bisa dengar suara Miss Sinta? Bisa, Aileen? Bisa, ya. Sekarang Aileen buka LMS, kerjakan proyeknya ya, Nak ya. Ini di jam pelajaran ini, karena teman-teman dari tadi sudah mengerjakan, yang belum mengerjakan itu sudah sedang mengerjakan. Aileen buka di LMS, kerjakan proyeknya, langsung kirim ya. Miss tunggu hari ini di jam pembelajaran ini. Jadi buka LMS, kerjakan proyeknya. Bisa, Aileen? Langsung kerjakan proyeknya ya. Bisa dengar suara Miss Sinta kan, Aileen? Halo? Oke, Aileen Miss ulangi. Buka di LMS, kerjakan proyeknya sekarang dan langsung dikirim. Miss Sinta tunggu selesai pembelajaran ini, Miss Sinta langsung periksa ya Aileen ya. Bisa pahami Aileen? Oke, jadi sekarang lanjut kerjakan, buka di LMS, kerjakan proyeknya, langsung kirim karena selesai pembelajaran ini, Miss langsung periksa pekerjaannya Aileen. Silakan. Monica sudah selesai, Monica? Monica maunya selesai, Miss. Belum ya, belum selesai. Belum. Oke. Ya, Miss lanjut ya. Jadi Miss lanjutkan untuk mobilitas sosial vertikal tadi.
mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing ini adalah menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih dari sebelumnya. Jadi kelas sosialnya yang tadi mungkin dibawa, sekarang dia mengalami banyak perubahan, jadi dia menjadi kehidupan sosialnya menjadi lebih baik. Jadi kehidupan sosial yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian mobilitas sosial vertikal turun, menunjukkan bahwa perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Jadi seperti contoh-contoh yang sudah Miss jelasin tadi, dan Miss rasa kalian sudah pahami ya, karena sudah kalian berikan contohnya juga sudah betul. Kemudian kita ke mobilitas sosial kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Jadi mobilitas sosial horizontal ini merupakan perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan lain yang sifatnya sederajat atau dalam strata yang sama, di mana perpindahan ini tidak mengakibatkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, untuk tadi yang di mobilitas sosial vertikal tadi, mungkin di buku kalian, di buku paket kalian itu diberi contohnya vertikal sosial naik ini diberi contoh Presiden Jokowi ya, kalau enggak salah di buku paketnya itu bahwa Presiden Jokowi sebelumnya itu berjabat sebagai wali kota Solo, kemudian dia menjadi gubernur DKI, lalu dia diangkat menjadi presiden. Nah, itu lebih jelas di buku paket kalian. Nah, untuk mobilitas sosial horizontal ini merupakan perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan lain yang sifatnya sederajat atau dalam strata yang sama, di mana perpindahan ini tidak mengakibatkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Maksud dari mobilitas sosial horizontal ini, apakah ada anak-anak yang bisa memberi contoh? Bisa memberi contoh bahwa perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan lain yang bersifat sederajat atau dalam strata yang sama, di mana perpindahan ini tidak mengakibatkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Ada yang bisa beri contoh? Kalau yang tadi vertikal kan ada yang naik, ada yang turun. Kalau di horizontal ini kan sederajat. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Sebelum Miss Sinta yang memberikan contohnya. Kalau di mobilitas sosial horizontal ini mungkin ada yang masih bingung, bisa dilihat kembali yang tadi di mobilitas vertikal ini, kan sudah Miss kasih contoh tadi. Berarti ini vertikal naik dan vertikal turun. Kalau yang horizontal ini sederajat, jadi tidak ada naik, tidak turun, tetapi
Oke, anak-anak bisa dengarkan suara Miss Sinta kembali? Tadi kok tiba-tiba hilang ya? Bisa mendengarkan suara Miss Sinta? Oke ya, jadi sudah kembali. Tadi sempat putus ini. Ya, jadi ini adalah ya, jadi mobilitas sosial horizontal ya. Nah, ini ada satu baru masuk ya, karena bermasalah barusan ada ini. Oke, terima kasih Aditya sudah kumpul. Nah, ini Elias baru masuk. Elias bisa dengar suara Miss Sinta, Elias? Elias Mauboi, selamat datang ya. Karena kita mau selesai baru Elias masuk. Elias bisa dengar suara Miss Sinta? Elias? Dibilang selamat datang langsung keluar. Aduh Elias. Oke. Baik, silakan anak-anak lihat semua pada layar Anda. Coba kamu pakai tips yang sudah Miss sampaikan tadi, baca soal lalu cari jawaban pada teks. Yuk silakan semuanya kerjakan lalu kirim jawabannya ke chat.
Yuk, silakan dikirim jawabannya ke chat. Oke, sudah? Hal yang istimewa itu apa? Berarti bisa dibilang kalau hal istimewa itu berarti hal yang unik. Oke, sudah? Liora, Yesaya, Natania, Graciela, Kathleen, Adeline, Dewa, Evan. Belum. Mulai dari Adeline. Hal yang istimewa. Nah, ini harus fokus ya. Harus bisa fokus karena apa? Itu ABC-nya menjebak ya. ABC-nya menjebak. Hampir semua jawaban kalau andaikan ini di pilihan boleh pilih lebih dari satu jawaban, maka bisa jadi jawabannya semuanya benar. Sudah? Oke. Nah. Jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar adalah D. Menjadi pengarang prosa, ya. Prosa yang pertama dari angkatan 45. Jadi dia istimewa karena menjadi orang pertama. Lalu kenapa bisa dong Miss A? Ya bisa A, tapi lihat A itu sudah terangkum di D. Ya, dari sini pengarang prosa ini menurut Dr. A. Twin View. Idrus dikatakan sebagai pengarang prosa ya. Prosa yang pertama dari angkatan 45 dengan karya-karya legendaris. Jadi A itu sudah masuk ke D dengan judul-judul dari prosanya ada
Surabaya, dan coret-coret di bawah tanah. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Miss. Oke. Ini ada kunci jawabannya, Evan? Nggak ada, Miss. Oke. Silakan. Selanjutnya. Kok tutup? Kok tutup, Evan? Ya, Miss. Satu soal doang. Jaringannya enggak sih. Aku yang satu soal. Satu soal aja. Enggak sih, coba. Iya. Enggak, saya lebih dari satu. Coba lagi. Coba ya, Miss. Soalnya tadi agak nge-lag. Oke. Bisa, Evan? Iya, ada, Miss. Nggak bisa? Coba. Ada, Miss. Ada. Di situ ada. Udah, Miss. Oke. Coba ini kayaknya literasi deh. Bukan nih. Bukan literasi nih ya. Ini bukan literasi, ini sepertinya hitung-hitungan. Bukan stres, Miss. Maaf, Miss. Kayak itu aja, Miss. Ya, hapus ya. Ada lagi sih, Miss, cuman itu kayak panjang banget soalnya gitu, Miss. Oke, itu numerasi kayaknya. Oke, yang lainnya. Iya, ada yang literasi.